Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Al-Fatiha ila Rasulina wa nabiyina wa habibina wa syafiina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi aba'i wa ikhwani minal anbiya wal muslimin, wa thumma ila arwahi azwajihi wa sahbihi wa ahli baitihi tayyibin tahirin, wa thumma ila ruh al-imam al-muhajir Allah ila Rasul Ahmad bin Isa wa sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa, wa thumma ila ruh al-ustad al-a'zam al-faqih al-muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa min jami'i sadatina al-Ba'alawi ajma'in, wa bil khusus ila ruh al-imam al-ustad al-imam al-qutbi al-muqaddam al-thani Syekh Abdul Rahman Muhammad As-Saggaf wa auladuh, wa thumma ila ruh Syekh Abu Bakar bin Salim wa akhi Agil bin Salim, wa thumma ila ruh Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Habsyi sahib Syekh Wahab Abdul Rahman Muhammad Al-Jufri Maula Arsyad, wa Habib Yusuf bin Abid Al-Hasani wa Umar bin Yusuf bin Abid Al-Hasani, wa thumma ila ruh Al-Imam Al-Qutb Al-Anfas Al-Habib Umar bin Abdul Rahman Al-Attas wa Syekh Ali bin Abdullah Baras, wa thumma ila ruh Al-Imam Al-Qutb Al-Irsyad wa Ghawth Al-Ibad wal Bilad Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad, wa thumma ila ruh Al-Habib Hasan bin Salih Al-Bahar wa Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib Al-Attas, wa thumma ila ruh Al-Imam Al-Qudwatuna wa Zakharatuna Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi sahib Al-Maulid, wa thumma ila ruh Al-Habib Al-Imam Al-Qutb sahib Al-Darak Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Saggaf sahib Gresik, wa Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid sahib Tanggul, wa Habib Husain Brani, wa thumma ila ruh Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus sahib Luar Batang, wa thumma ila ruh sahib Al-Wilayah wa sahib Al-Maqam Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Attas Maula Empang Bogor, wa thumma ila ruh sahib Al-Majlis Al-Habib Umar bin Hamid Al-Attas, wa thumma ila arwahi walidina wa walidikum ummatina muslimin ajma'in anna Allah, wa thumma ila ruh Al-Habib Munzir bin Fuad bin Abdurrahman Al-Musawwar, wa thumma ila ruhi wa jasadi sahib al-kitab Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, nawaina bi qiraati hadzal kitab kama ma nawaihi, wa thumma kama ma nawa abauna wa jadaduna wa masyayikhuna wa salafuna salihun bi qiraatihi, wa nafa'ana bihim fid din wal dunya wal akhirah, wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa' wal-ifadah wal-istifadah wal-hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad-du'a ila al-huda wad-dalalah ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang
pada malam hari ini kembali mengumpulkan kita untuk kita bisa kembali mengingat, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, mengingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita mempelajari kitab Mahiyat Tasawuf, apa itu tasawuf dan ciri-ciri dari para pelakunya. Ya. Di pertemuan kita yang lalu kita sudah membahas tentang ciri yang keenam, yaitu mengenal keutamaan bagi orang-orang yang memilikinya, bagi mereka yang memang Allah tetapkan untuk memiliki keutamaan tersebut. Dengan kita mengenal keutamaan mereka, artinya kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang maha berkehendak, Dia Allah Subhanahu wa taala boleh memberikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan kalau Allah sudah memberikan keutamaan bagi yang dikehendakinya, maka kita sebagai umatnya, sebagai hambanya, maka kita mengagungkan siapa yang Allah beri, karena itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaiknya kita membuang kedengkian, enggak usah iri dengan apa yang Allah berikan kepada siapa yang Allah mau, ya. Maka dengan begitu insya Allah hati kita akan menjadi bersih dari maksiat hati. Salah satu maksiat hati adalah dengki terhadap orang lain. Dengki itu kan, hasad itu artinya tidak hasad itu maknanya merasa bahwa keutamaan yang dimiliki oleh orang lain itu nggak pantas buat dia, hendak dicabut, dia hendak minta sama dia, merasa itu nggak pantas ada di dalam diri orang, kemudian itu pantasnya ada di dalam dirinya. Nah, itu sifat hasad, dengki. Sifat tersebut nggak bagus karena dia secara tidak langsung sedang menentang Allah Subhanahu wa taala. Karena kan yang memberikan keutamaan tadi itu adalah Allah. Maka kalau Allah sudah tentukan kepada siapa yang Allah mau, ya kita sebagai hamba ya kita terima, yaitu maunya Allah, bukan maunya kita, ya. Sekarang kita bahas tentang ciri yang ketujuh. Ciri yang ketujuh adalah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau betul cinta dia kepada sesuatu aja, kalau betul cintanya kepada sesuatu, pasti dia akan banyak-banyak menyebut yang dicintainya itu. Ya, anak kecil misalnya suka film kartun, segala macam permainannya dia akan nginget film kartun yang dia suka. Dia senang sama Tsubasa misalnya, pemain bola. Dulu ada kartun bola, nggak tahu sekarang masih ada apa enggak. Tapi begitu dia main bola, pasti dia pengen bergaya Tsubasa. Apa-apa dia ini, urusannya apa yang dia suka. Laki-laki kalau sudah jatuh cinta betul sama satu orang perempuan, itu segala macam gerak-geriknya itu mengingatkan dia pada si perempuan itu. Ya, itu kalau jiwa itu sudah dikuasai oleh rasa cinta. Ya, begitu juga cinta-cinta itu kan urusannya sama urusan dunia tadi yang kita contohkan. Maka cinta kepada Allah harusnya lebih daripada itu. Orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan senang menyebut-nyebut nama dari yang dicintainya itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala atau juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan sesungguhnya banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian rukun, bagian dari pokok yang harus ada dari jalan orang-orang yang orang-orang tasawuf, para pelaku tasawuf. Mereka tidak lepas dirinya itu dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kita temukan orang-orang itu mereka punya amalan zikirnya A, B, C, D, enggak sedikit-sedikit. Ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang sampai 25.000. Yang Qur'annya khatam sehari sekian kali.
Kenapa begitu? Ya karena memang jiwa mereka sudah dikuasai oleh kecintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada Rasulullah SAW. Ya. Lawan dari sifat itu, mereka jangan sampai tidak boleh tidak hati mereka itu terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sekarang kondisi kita ini normal, mungkin kita ingat Allahnya, ingat Rasulullahnya sedikit. Mungkin ada juga mungkin yang sekian banyak. Tapi kalau kita bandingkan dalam keseharian kita 24 jam, berapa lama kita mengingat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan sedikit deh, sedikit. Tapi keadaan para pelaku tasawuf ini kebalikannya. Dia itu dalam kehidupan dunianya segala sesuatunya itu adalah zikir kepada Allah, mengingatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka menghukum dirinya ketika hatinya terlalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, hal-hal model begini ini kita pelajari supaya kita bisa meniru. Walaupun mungkin tidak 100% kita bisa menirunya, tapi setidaknya kita menjalani jalan tasyabbuh, menyerupai jalannya mereka. Walaupun enggak 100%, 1% aja itu sudah alhamdulillah. Yang penting kita niru mereka. Man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai suatu kaum, maka dia digolongkan sebagai golongan mereka gitu. Man tasyabbahu biqaumin fahuwa minhum. Maka dia termasuk golongan. Hal itu juga berlaku buat hal-hal yang duniawi. Kalau kita mencontoh hal-hal yang sifatnya duniawi, ke Koreaan, ke pemain bolaan, ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai kita digolongkan dengan golongan itu. Orang-orang yang nggak kenal sama Allah Subhanahu wa taala, nggak kenal dengan Rasulullah SAW, nggak kenal dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi mana lebih bagus? Ada satu orang meniru orang-orang yang yang nggak kenal sama Allah itu tadi, baik dalam pakaiannya, cara dia berpenampilan, cara dia berbicara, cara dia makan, cara dia duduk, dibandingkan dengan orang yang mencoba untuk menyerupai Rasulullah SAW, mencoba untuk menyerupai sahabat Rasulullah SAW, mencoba untuk menyerupai keluarganya Rasulullah SAW. Mana lebih baik? Ada orang pakai sarung, pakai baju koko, pakai kopiah, jalan kemana-mana, jalan ke mall misalnya, jalan ke mall, diketawain sama orang. Tapi orang jalan ke mall menggunakan pakaian-pakaian yang terbuka auratnya. Mana lebih baik sebetulnya? Sebetulnya masih lebih mending orang pakai, daripada pakai celana pendek ke mall kelihatan auratnya, masih mending pakai pakai sarung, pakai koko, pakai kopiah. Ada orang ke masjid pakai koko, pakai gamis, diketawain. Ada orang ke masjid pakai celana jeans, pakai bajunya ketat, nggak diketawain. Mana lebih baik? Sebetulnya masih lebih baik kita meniru-niru orang soleh dibandingkan kita niru-niru orang yang nggak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kalau ada orang merubah penampilannya menjadi sesuatu yang lebih baik, lebih syar'i lah begitu ya. Perempuan yang biasanya nggak pakai kerudung, nggak usah dibilang so alim nih begini. Jangan, dia sedang meniru sesuatu yang lebih baik, lebih bagus itu daripada dia nggak pakai kerudung ya. Orang mulai yang pakainya tadinya jeans, perempuan pakai mulai rok yang besar, yang longgar, pakainya tadinya ketat, pakainya yang longgar. Nggak usah diketawain, nggak usah dikomentari negatif, justru disokong, didukung, bagus hal itu ya.
banyak berzikir kepada Allah itu adalah bagian dari pokok rukun perjalanan mereka. Bahkan itu menjadi pegangan mereka. Zikir kepada Allah tadi, banyak berzikir kepada Allah itu adalah rukun, disertai dengan kehadiran hati bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan itu kenapa menjadi pegangan? Dikatakan di dalam Al-Qur'an, "Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun." Wallahu a'lam bimuradi. Maknanya, hai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, kalau kalian bertemu dengan pasukan musuh ini bukan cuman tentara mau perang-perangan kayak di Palestina lawan orang-orang Israel. Enggak begitu loh. Kalau kita ketemu sama pasukan musuh gitu, ini takwil aja. Kita ketemu sama orang-orang yang kalau pakai pakaian nggak benar, kalau ngomong sembarangan dan lain sebagainya, maka dikatakan teguhkanlah pendirian kalian dan perbanyaklah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fadhbutu wadhkurullaha katsira. Perkuatlah, teguhkanlah pendirian kalian dan perbanyaklah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, la'allakum tuflihun, supaya kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Makanya itu jadi pegangan buat kita. Banyak berzikir kepada Allah disertai dengan kehadiran hati, itu hendaknya menjadi pegangan. Jadikan pegangan, jadikan sesuatu yang memang itu bersama dengan kita. Setelah apa? Setelah kita sucikan batin kita, hati kita dari hal-hal yang buruk, dari prasangka buruk. Jadi jangan juga kita itu kita jadikan pegangan, tapi kita juga punya prasangka yang buruk sama orang. Kita anggap, wah ini orang celaka, saya yang selamat, saya lebih baik dari dia, ini orang-orang celaka. Nggak boleh begitu juga. Sucikan juga hati kita dari hal-hal yang buruk, karena itu dikatakan adalah dekretnya kewalian, ya, standarnya seorang wali, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan telah berfirman, fadhkuruni adzkurkum. Di dalam Al-Baqarah 152 dikatakan, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Fadhkuruni, ingatlah kalian kepadaku, adzkurkum, maka niscaya aku akan mengingat kalian. Washkuruli wala takfurun. Dikatakan oleh Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan zikir itu oleh Sayyidina Ibnu Abbas, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, fadhkuruni adzkurkum, itu maknanya ada dua. Yang pertama, fadhkuruni adzkurkum, ingatlah aku maka aku akan mengingat kalian, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini dibilang sebutan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu lebih besar daripada kita yang menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau nyebut nama Allah biasa, ya karena Allah memang maha besar. Tapi ketika Allah mengingat kita, itu sesuatu yang luar biasa. Artinya kita ini punya kedudukan di sisi Allah, sampai Allah itu mengingat kita, ya. Dan yang kedua, ia lebih besar dari ibadah apapun selainnya. Mengingat Allah, zikir, mengingat Allah, kita dengan kita mengingat Allah, banyak-banyak berzikir dengan hati maupun lisan, banyaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai-sampai Allah itu juga mengingat kita. Kan luar biasa, ya. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Ini Allah sedang memanggil orang-orang yang beriman, sedang berseru kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Semoga kita termasuk di dalam bagian orang-orang yang diseru oleh Allah
Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Dia bilang, wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak, dengan zikir yang banyak. Ini juga ditafsirkan di dalam Al-Quran yang lain. Di dalam surat Al-Baqarah dikatakan fadhkurullaha kadzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Maka berzikirlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya atau lebih banyak dari kalian menyebut nama ayah-ayah kalian, bahkan berzikirlah kepada Allah lebih daripada itu. Nah, ini perintah untuk kita berzikir yang banyak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai dengan kehadiran hati dan pensucian hati kita dari hal-hal yang buruk, ya. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian, sucikan Allah Subhanahu wa ta'ala, bertasbihlah kalian kepadanya bukratan wa asila, di waktu pagi dan di waktu petang. Maksudnya setiap saat perbanyak, kan hari kita itu cuma pagi sama sore, pagi sampai sore, sore sampai pagi, kan begitu doang, ya. Maka dari perintah untuk memperbanyak berzikir, mensucikan hati dari hal-hal yang buruk, disertai dengan hati yang hadir. Hati yang hadir maksudnya bukan cuma lisannya aja yang berbicara, tapi hatinya juga ikutan. Bukan juga cuma hati doang, tapi lisannya enggak. Jadi ini dua-duanya harus dijalankan. Bagus tuh, lisannya basah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya juga dihadirkan di dalam keadaan itu. Salah satu fungsi daripada zikir itu adalah hati menjadi tenang. Dengan kita ingat Allah, kalau kita lagi seneng, kadang tuh kita lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita banyak berzikir kepada Allah, kita jadi tenang di dalam kesenangan kita, gitu. Kita nggak lolos dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita punya dapat rezeki melimpah tiba-tiba, bahagia banget nih. Orang kalau nggak ingat sama Allah, gelap mata dia. Dia gunakan hartanya itu untuk sesuatu yang ya duniawi aja. Dia beli baju, dia beli motor, dia beli sepeda, dia beli ini, dia beli itu. Tapi kalau dalam keadaan senangnya dia banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam kesenangannya itu dia nggak lupa dari Allah, tetap dia ingat sama Allah. Ada bagian dari harta ini yang harus dia keluarkan. Untuk siapa? Untuk dia bagi ke orang miskin, dia bagi ke tetangganya yang membutuhkan, dia bagi ke siapa sih yang dia mau, yang dia mampu, ya. Begitu juga kalau kita lagi sedih, harta kita hilang, motor kita hilang, ini jabatan hilang, segala macam hilang. Ketika kita sedang dalam keadaan terpuruk, tetap ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingat sama Allah, kita akan sabar hidup kita. Yang ngasih dulu itu adalah Allah, yang ngambil juga itu adalah Allah. Bagaimanapun cara yang terjadi, mau itu dicuri sama orang, mau itu karena kelalaian kita, atau itu sebab yang lain, tapi itu adalah ketentuan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita, dengan kita mengingat Allah, maka hati kita menjadi tenang. Dengan kita menerima keadaan itu, maka otak itu akan lebih tenang untuk mencari jalan keluar. Orang itu susah mencari jalan keluar karena biasanya dia belum bisa menerima keadaan itu. Pasangan hidupnya meninggal, harta yang sangat dia senangi hilang. Orang itu nggak bisa nyari jalan keluar karena dia terlarut di dalam kesedihannya. Atau tadi masalah kesenangan,
dia larut dalam kesenangan, dia lupa Allah. Yang ngasih dia lupa, yang ngambil dia lupa. Kalau dia terlalu dalam kesenangannya atau dia terlalu dalam kesedihannya, bagaimana dia bisa berpikir untuk mencari jalan keluarnya? Nah, biasanya dengan kita menerima keadaan itu, kita sadari bahwa yang memberikan maupun yang mengambil ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan begitu otak kita masih akan tetap jernih, terkontrol dia. Oh, ini yang ngasih Allah. Oh, ini yang ngambil Allah. Apa yang salah dari diri saya? Apa yang salah? Kita bakal lebih banyak introspeksi, kita akan lebih mudah untuk mencari jalan keluar. Di dalam Quran juga disebutkan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Bahwa sesungguhnya hati itu akan menjadi tenang ketika mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dikatakan juga oleh Sayyidina Hasan ibn Ali tadi ya radhiyallahu anhuma, beliau berkata zikir itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, kita nih mengingat Allah di dalam hatimu, di dalam hati kita, itu bagus dan besar pahalanya. Tetapi yang lebih baik daripada itu adalah yang kedua, mengingat Allah saat menghadapi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau lagi dengan keadaan kita tadi nih, kalau kita dikasih kenikmatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikasih rezeki yang banyak, mungkin kita ucapan pertama kita ya alhamdulillah, ya bagus, itu juga nilainya bagus. Tapi yang paling baik itu ketika kita menghadapi sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita hentikan langkah kita untuk melakukan perbuatan yang haram itu karena kita ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Itu sesuatu yang baik. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala akbar, lebih besar. Lebih besar dari apa? Likulli syai', dari segala sesuatu. Ketika kita senang, kita ingat Allah. Ketika sedih, kita ingat Allah. Ketika kita akan melakukan sesuatu yang baik, kita ingat Allah. Ketika kita menahan diri kita dari sesuatu yang haram, dengan mengingat Allah, itu adalah yang paling besar. Ya. Bahkan dikatakan zikir itu dalam satu porsi dia lebih baik daripada sholat, lebih besar daripada sholat. Kenapa? Karena sholat itu dalam 24 jam ada waktu-waktu yang dilarang sholat. Antara subuh sampai isyraq boleh nggak sholat? Sholat wajib, sholat sunnah nggak boleh. Sholat sunnah kan nggak boleh. Antara asar sampai maghrib boleh nggak? Nggak boleh. Ketika zawal nggak boleh. Tapi zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan orang yang berjunub dalam keadaan junub boleh zikir kepada Allah. Di dalam kamar mandi boleh nggak kita zikir? Boleh, cuman nggak boleh diucapkan. Tapi di dalam hati boleh. Jangan lepas zikir. Dari satu porsi ini, zikir itu posisinya lebih banyak bisa kita lakukan dibandingkan sholat. Ya. Jadi dikatakan juga inti daripada ibadah itu adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat, kita minta, kita ingat sama Allah. Kita sedekah karena ingat sama Allah. Kita baca Quran, ingat sama Allah. Kita umroh, kita haji, kita sedekah, apalah ibadah kita, senyum sama orang, sekedar senyum sama orang, itu juga kalau dilandasi dengan ingat kepada Allah, bernilai pahala. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
juga bilang wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadawati wal ashyi yuriduna wajhah, dan bersabarlah kalian, bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru kepada Tuhan mereka di pagi hari dan di waktu sore dengan mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Disuruh bersabar, sabar. Mengingat Allah ini bukan sesuatu yang memang terkesan mudah ya. Tapi mengingat Allah itu perlu pembelajaran, perlu pembiasaan. Kadang-kadang orang itu dihinggapi rasa bosan, ya. Makanya disuruh bersabar. Wasbir nafsaka, maka bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang memang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu pagi dan di waktu sore. Dengan apa? Tujuannya cuma satu, ngarepin ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wala tad'u ainika anhum turidu zinatal hayatid dunya, dan janganlah kedua matamu itu berpaling dari mereka cuman gara-gara mengharapkan perhiasan dari dunia. Terus apa kita nggak boleh kerja? Boleh kerja, boleh kerja. Kerja kan dunia, Beb. Iya memang dunia itu kerja itu untuk urusan dunia. Apa kita nggak boleh kerja? Boleh kerja. Bagaimana caranya? Kita memalingkan dari mengingat Allah, tapi kita tetap dapatkan rahmatnya Allah. Niatkan kerja kita itu untuk mendapatkan keridhaan Allah, untuk menjalankan kewajiban kita kepada keluarga kita, untuk kita menafkahi diri kita, menafkahi orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita, supaya mereka bisa menegakkan dirinya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya kalau berangkat pagi anak-anak sekolah, ingetin sama mereka, niatnya apa nak? Kau niat sekolah mau ngapain? Nyari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma sekedar dapat nilai bagus, dapat ranking. Bukan begitu. Kalau cuma tujuannya itu urusannya dunia aja, nggak dapat apa-apa dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tanamkan sama mereka, kalau mau sekolah cari ridhonya Allah. Kalau dia sudah tertanam mencari ridhonya Allah, belajarnya dia akan lebih sungguh-sungguh. Karena yang dia cari bukan cuma sekedar nilai, bukan cuma sekedar main di sekolah, tapi yang dia cari ridhonya Allah. Dan usahanya itu pasti dia akan lebih berusaha, lebih bagus. Begitu juga kita mau kerja tiap pagi. Ini bapak-bapak yang sudah mulai nyari duit, nyari kerja, bukan nyari kerja, nyari uang. Kita berangkat keluar dari rumah, pakai niat, tanamkan niat bahwa kita ini mau kerja, ngikuti menjalankan kewajiban kita kepada diri kita dan kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawab kita. Supaya apa? Supaya mereka bisa lebih tenang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tanamkan niat-niat yang baik lagi selain daripada itu. Silahkan tanamkan itu, maka kerja kita, dunia yang kita cari itu tidak berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW beliau bersabda, sesungguhnya Allah berfirman. Ini di dalam hadits qudsi ya. Di dalam hadits qudsi Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a abdi ma dzakarani wa taharrakat bi syafata. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ana ma'a abdi, aku bersama dengan hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menyertai kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bersama dengan kita itu Allah Subhanahu wa ta'ala.
ma dzakarani wa taharrakat bi syafatan. Ketika mereka mengingat aku subhanahu wa ta'ala, ketika dia berzikir kepadaku, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan kedua bibirnya bergerak dengan zikirnya itu. Jadi zikir dengan hati bagus, tapi zikir dengan lisan juga itu diperintahkan ya. Karena ketika kita menghadirkan hati kita dan kita gerakkan bibir kita, lisan kita untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, saat itu Allah sedang bersama dengan kita. Makanya tadi dibilang di awal ini adalah dekret kewalian. Artinya ketika kita berzikir kepada Allah dengan hati dan lisan kita, dengan bibir kita, saat itu kita sedang dalam keadaan bersama dengan Allah. Ada nggak keadaan yang lebih baik daripada itu? Kalau kita bisa menjalankan itu di waktu pagi sampai sore kita, waktu sore sampai pagi kita, maka orang itu pasti jadi wali. Pasti jadi wali. Ya. Yang penting hatinya bersih, disucikan dari sifat-sifat maksiatnya hati, lisannya bergerak, hatinya hadir. Saat itu dia sudah menjadi walinya Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia sedang bersama dengan Allah dari pagi sampai sore sampai pagi lagi, artinya 24 jam ya. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Ini kalau dibilang begini sabdanya Rasulullah, tapi dibilang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, artinya ini bukan Al-Quran, tapi dibilang hadis qudsi ya, hadis qudsi. Yaqulullah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu idza dzakarani fa inna dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi wa inna dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairun minhum ya, khairun minhum. Dikatakan aku bersama prasangka dari hambaku terhadapku, aku bersama prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita punya prasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, apapun keadaan kita, kita senang, kita susah, jangan pernah berprasangka buruk kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa yang kita prasangkakan kepada Allah itu bakal terjadi. Itu akan terjadi. Kalau kita berprasangka baik sama Allah, prasangka baik kita itu akan terjadi. Kenapa? Kalau di dalam ilmu sosialnya itu alam itu beresonansi. Tahu resonansi enggak? Jadi kalau kita ngomong itu ada gerak, ada pantulan, resonansi gitu ya. Kira-kira begitu dah. Jadi kalau kita punya prasangka buruk, maka sekitaran kita ini aura kita jadi buruk. Kalau aura kita jadi buruk, sekitaran kita akan merasakan, wah ini orang nggak enak nih. Maka orang juga akan menjauh dari kita, atau kita akan mendapatkan perilaku yang buruk itu juga. Ana inda dhanni abdi bi, aku bersama dengan prasangka hambaku. Begitu caranya mungkin bekerja Allah subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu cara Allah bekerjanya. Itu pengetahuan modern aja. Tapi arti daripada ini kurang lebihnya, kalau kita berprasangka buruk sama Allah, yang jadi itu adalah prasangka kita. Kalau kita prasangkanya buruk, Allah jadikan keburukan itu karena buruknya prasangka kita. Kalau kita berprasangka baik, Allah jadikan kebaikan itu karena baiknya prasangka kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku bersama dengan prasangka hambaku terhadapku, dan dikatakan aku bersama dengan hambaku ketika dia berzikir kepadaku. Nah, ketika kita mengingat Allah, Allah mengingat kita. Kita sedang bersama-sama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jika dia, hamba ini, menyebutku di dalam dirinya, maka aku akan menyebutnya di dalam zatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala.
luar biasa. Kalau kita menyebut Allah Subhanahu wa taala di dalam diri kita, bukan cuma sekedar lisan, kita hadirkan Allah di dalam diri kita. Kita hadirkan ini semua tanda-tanda kebesaran Allah, segala macam. Kita hadirkan Allah di dalam diri kita, maka Allah akan menyebut kita di dalam zatnya. Dan jika dia menyebutku, menyebut Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah kelompok, maka di dalam sebuah perkumpulan, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompok mereka. Makanya ini juga dalil, boleh nggak kita punya majelis zikir? Boleh. Kita marhabaan? Boleh. Kita mengingat Allah di dalam suatu majelis, itu Allah Subhanahu wa taala akan menyebut nama kita di dalam majelis yang lebih baik dari majelis yang kita punya. Ini kayak kita begini, kita menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Nama kita nih sedang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam perkumpulan yang lebih baik dari perkumpulan kita. Makanya di dalam riwayat juga disebutkan, kalau Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seseorang, maka dia, Allah Subhanahu wa taala, akan memanggil Jibril alaihi salam. Dia bilang, Jibril, saya mencintai fulan ibn fulan, maka cintai dia. Kemudian Sayyidina Jibril pergi kepada penduduk langit. Siapa penduduk langit? Para malaikat. Dia bilang, Allah Subhanahu wa taala mencintai fulan ibn fulan, maka cintailah dia. Ada enggak penduduk langit itu yang makar sama Allah, enggak menjalankan perintah Allah? Ada mereka maksiat sama Allah? Enggak. Sedangkan kita nih banyak enggak maksiat sama Allah? Banyak. Kalau Allah, tapi kalau kita berzikir di dalam satu kelompok model begini, kemudian Allah umumkan kepada penduduk langit langsung mencintai kita, bahagia enggak kita? Nah, jika dia menyebutku di dalam suatu kelompok, maka aku Allah Subhanahu wa taala akan menyebutnya di dalam sebuah kelompok yang lebih baik dari kelompok mereka. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Dari Abdullah bin Busur, dikatakan bahwa seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat-syariat Islam sudah begitu banyak atasku, banyak banget nih syariat." Ini orang Arab gunung kayak ini. Kemudian dia minta sama Rasulullah SAW keringanan, beritahukan sama saya sesuatu yang bisa saya pegang teguh, katanya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, senantiasa lisanmu basah karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi lisan dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cara juga untuk kita bisa memiliki kedudukan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari Sayyidina Mu'adz, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, tidaklah manusia mengamalkan suatu amalan yang lebih menyelamatkannya daripada azab Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak-banyak berzikir. Kemudian sahabat ada yang bertanya, tidak pula jihad di jalan Allah? Kemudian Rasulullah bilang, enggak juga jihad di jalan Allah. Masih lebih baik banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun jihad itu tidak lebih baik dari zikir, kecuali, kata Rasulullah, engkau pukulkan pedangmu sampai dia patah, kemudian engkau pukulkan lagi sampai dia patah, engkau pukulkan lagi sampai 3 kali itu sampai dia patah. Artinya pahalanya berzikir ini luar biasa, luar biasa, ya. Amalan berzikir itu akan menyelamatkan kita. Kita nggak bisa mungkin jihad, mungkin jiwa kita jiwa-jiwa pengecut, ketemu sama orang lari, lagi peperangan lari gitu. Sekarang nih banyak mungkin yang jiwanya terbakar untuk kita bisa memerangi Zionis, tapi giliran ketemu belum tentu kita punya jiwa seperti jiwa-jiwa mereka.
yang sudah lagi nggak memikirkan dunia, yang ada di hadapannya cuman saya keluar nih ketemu sama Allah dan Rasulnya. Matinya mau bagaimana nggak ada urusan. Bisa nggak kita begitu? Mungkin kita belum bisa kayak gitu. Terus bisa nggak kita dapat pahala lebih besar daripada itu? Bisa. Dengan banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa bisa begitu? Karena salah satu hikmahnya dikatakan jihad itu yang terpenting adalah niat yang bersih di dalam hati. Nggak cuma jihad sebetulnya, semua ibadah itu kuncinya adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat kepada Allah, murni niatnya bersih karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah di dalam peperangan, musuhnya sudah kalah, sudah terkapar di tanah. Kemudian ketika dia akan menebaskan pedangnya, orang itu meludah kepada Sayyidina Ali, kena mukanya. Kalau kita bagaimana itu? Udah kita terusin, udah mau mati, bukannya minta maaf, malah kurang ajar. Tapi Sayyidina Ali nggak begitu, diludahi, kena mukanya, dia sarungkan pedang. Dia bilang, kenapa kok nggak bunuh saya? Dia bilang, awalnya saya perang sama ente, kita beradu pedang nih karena ingin menegakkan agamanya Allah. Tapi begitu engkau ludahi wajah saya takut niat saya itu menjadi ternodai gara-gara emosi, karena nafsu. Nah, begitu tuh. Tujuan daripada daripada ibadah, termasuk juga jihad di dalamnya, itu yang paling penting adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena emosi, bukan karena dendam, bukan karena benci sama orang itu. Tapi yang kita benci, yang kita tolak itu adalah kelakuannya. Ya. Kemudian orang yang nggak usah kita perpanjang soal jihadnya ini ya. Tapi yang paling penting adalah tentang zikirnya. Karena zikir adalah inti daripada setiap ibadah. Sedekah, sholat, puasa, jihad, umroh, haji, dan lain sebagainya. Intinya itu adalah zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini panjang nih. Ini kita sampai jam berapa ya? Dari Abu Talha radhiyallahu anhu, dari Rasulullah SAW, beliau bersabda yang maknanya, seorang malaikat telah datang kepada aku dan berkata, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidakkah membuatmu senang Tuhanmu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, bahwasanya tidaklah seorang dari umatmu bersolawat kepadamu 1 kali, melainkan aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Senang nggak nih Rasulullah ditanya gitu? Dan tidaklah seseorang dari umatmu menyampaikan salam kepadamu 1 kali, melainkan aku Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan salam kepadanya 10 kali. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, iya saya senang, benar wahai Rabb. Jadi zikir, salah satu zikir yang pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sholawat kepada Rasulullah SAW. Zikir kita la ilaha illallah, zikir kita astagfirullah, zikir kita subhanallah, itu belum tentu diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar kita nih biasanya karena ada maunya, atau tercemar dengan hal-hal yang lain. Astagfirullah, istighfar kita, kata Rabi'ah al-Adawiyah, bahkan mungkin perlu diistighfari lagi. Kita mohon ampun kepada Allah, kadang-kadang nih bohong-bohongan. Kita mohon ampun, kadang-kadang kita berharap ntar kalau ada kesempatan lagi, mau lagi, ntar istighfar lagi. Kita mengucapkan tahlil la ilaha illallah, kadang-kadang Allahnya kita nomor 2 kan, kita nomor sekian kan.
kita bilang subhanallah, kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang yang kita sucikan adalah Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kadang-kadang kita menyandangkan sifat-sifat yang gak pas sama Allah subhanahu wa ta'ala, dengan kita berburuk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu semua hubungan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ini penuh kekurangan, tapi sholawat kepada Rasulullah SAW itu mencakup semuanya. Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya minta, kita minta sama Allah. Yang kita minta apa? Supaya Allah subhanahu wa ta'ala bersolawat dan salam kepada Rasulullah. Hubungannya antara siapa ini? Antara Allah sama Rasulullah SAW. Kita ini cuma minta sama Allah supaya Allah memberikan salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Mungkin nggak hubungan Allah dengan Rasulullah itu tercemar dengan perbuatan kita, dengan maksiat kita, dengan kekurangan kita? Enggak tercemar. Hubungan Allah sama Rasulullah dari dulu itu sudah indah. Maka ketika kita minta sama Allah supaya Allah berikan salawat dan salam kepada Rasulullah, tanpa kita minta pun Allah terus menghujani Rasulullah SAW dengan salawat dan salam. Dan salawat itu kita minta sama Allah, ya kita ngikut sebetulnya. Kita mencantolkan diri kita supaya kita itu masuk di dalam bagian rahmatnya. Adalah peran serta kita itu, kita minta sama Allah supaya Allah tambahkan. Makanya salawat kita itu pasti diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun kita minta dalam keadaan kita penuh kekurangan, walaupun kita dalam keadaan kita penuh dosa, walaupun kita punya sifat riya di dalam sholawatnya itu, tapi sholawat itu hubungan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Makanya salah satu zikir yang terbaik yang pasti diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala adalah sholawat. Di situ kita punya permohonan kepada Allah, di situ kita juga menyebut namanya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan di dalam riwayat yang lain juga disebutkan, saya harus nyontek dulu. Disebutkan bahwasanya man shalla alaihi salatan sallallahu alaihi biha asyran. Siapa orang bersolawat kepadaku, kepada Rasulullah SAW satu kali, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersolawat kepadanya 10 kali. Hitungan 1-10 ini bukan hitung-hitungan matematik kita biasa ini. Kita dapat 1 solawat, rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dapat 1 aja, itu sudah sesuatu yang luar biasa. Kalau kita dapat, dan ini dipastikan dapat. Kita bersolawat kepada Rasulullah 1 kali, hubungannya tadi nih antara Allah dengan Rasulullah. Kita bersolawat 1 kali, maka dengan itu Allah subhanahu wa ta'ala akan mengucurkan rahmatnya, bersolawat kepada kita sebanyak 10 kali. Dikasih kita solawat, rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala 10 rahmat. Bahagia gak? Tinggi gak kedudukan? Makanya banyak-banyak bersolawat. Sebagian ulama mengatakan berapa bilangan banyak itu? Berapa? 1 hari itu berapa dibilang banyak? 1 kali, 10 kali, 300 kali. Kalau bisa 1 hari itu minimal kita bersolawat kepada Rasulullah SAW 300 kali. Sigoh salawatnya gimana? Terserah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallim, misalnya begitu. Atau mau pakai sholawat Ibrahimiyah, atau mau pakai sholawat Nariyah, atau mau pakai sholawatnya Habib Soleh Tanggul, mau pakai sholawat, pokoknya yang penting ada sholawat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, misalnya begitu aja. Ya udah, terserah mana yang ringan buat kita dari sholawat itu.
lakukan satu hari itu 300 kali. Ya, dengan begitu itu akan menjadi pondasi yang paling utama bagi kita untuk bisa mendapatkan keridhaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bisa kita lakukan di dalam diam kita, di dalam kita bergerak-gerik, lagi nyupir, lagi naik sepeda, lagi naik motor, lagi jalan, lagi belanja ke pasar, lagi ke warung, lagi kemana itu, perbanyak baca sholawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan begitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita sebagai orang-orang yang selalu berdampingan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, selalu mendapatkan rahmat ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita semua diwafatkan dalam keadaan lisan kita, hati kita sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga itu juga terjadi kepada keluarga kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, semua kita coba sebarkan supaya mereka memperbanyak sholawat kepada Rasulullah. Kalau ada majelis-majelis sholawat, datengin. Jangan anti dengan majelis-majelis maulid, dengan majelis-majelis zikir, majelis-majelis taklim yang di situ disebutkan tentang nama Allah dan nama Nabi Muhammad SAW. Semoga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah dan kita dibangkitkan, dikenali kita oleh Rasulullah SAW, dikenali kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita dikumpulkan di dalam satu tempat yang bersama dengan Rasulullah, berdekatan dengan Rasulullah di dalam surga Firdausil A'la, tanpa didahului hisab, tanpa fitnah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna fatub alaina tauba tagsil li kulli hawba wastur lana al-awrati wa amin ar-rawati واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين. ربي اسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سون صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد تج الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.